Apa yang dilakukan Igor Tolić saat laga kedua di Piala Presiden benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa terpikir olehnya untuk menurunkan para pemain cadangan di babak pertama saat melawan DPMM? Jalannya laga tentu saja seperti yang diperkirakan. Persib kebobolan pada menit 13 melalui kaki Oscar Santis yang untungnya dianulir wasit karena offside. Ikhwan Tanamal tidak begitu ampuh menciptakan peluang. Ia seperti sering terjatuh dibanding dengan cepat mengalirkan bola. Untungnya Persib tertolong dengan kecerdikan Luka Menalo dan gol dari Balsa Sekulic melalui titik penalti. Seusai laga, Igor Tolić mengaku bingung harus senang atau tidak saat tahu Persib lolos ke babak semifinal. 3 pemain Persib sudah menjadi korban di 2 laga awal Piala Presiden 2026. Presiden ini, Persib Bandung memang tidak memasang target dan lebih mengutamakan menit bermain untuk para pemainnya. Hal itu karena 7 pemain inti dipanggil memperkuat timnas ditambah banyak wajah baru di komposisi pemain asingnya. Namun yang dilakukan Igor Tolić saat laga melawan DPMM benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa terpikir olehnya menurunkan skuad pemain cadangan di babak pertama dan uniknya Persib lolos ke semifinal? Jika kita bedah dalam skuad 11 pertama, hanya ada nama Ramon Tanque yang musim kemarin mendapat banyak menit bermain. Memang Kakang Rudianto pun sama, tapi ia memenuhi regulasi U23 pada Super League musim lalu. Julio Cesar pun sering menjadi pelapis duet Barba dan Matricardi pada musim lalu. Jalannya laga tentu saja seperti yang diperkirakan. Persib kebobolan pada menit 13 melalui kaki Oscar Santis yang untungnya dianulir wasit karena offside. Pada babak pertama, tercatat Persib hanya mempunyai 2 peluang yang membahayakan gawang DPMM. Ikhwan Tanamal yang menjadi sorotan pada babak pertama cukup merepotkan lawan, tapi sebenarnya tidak begitu ampuh menciptakan peluang. Terlepas ia yang sering dijaga 2-3 pemain, Ikhwan Tanamal seperti sering terjatuh dibanding ia dengan cepat mengalirkan bola. Permainan benar-benar berubah ketika memasuki babak kedua. Luka Menalo dengan cerdik menusuk di sisi kanan pertahanan DPMM yang akhirnya dilanggar dan berbuah penalti. Balsa Sekulic berhasil mencetak gol sekaligus membawa Persib ke babak semifinal Piala Presiden. Seusai laga, Igor Tolić tampak seperti bingung harus senang atau tidak ketika Persib lolos ke semifinal mengingat ada laga yang lebih penting yaitu playoff ACL 2 melawan Manila Diger. Igor menjelaskan bahwa Persib harus menjalani 3 laga lagi dalam jeda waktu 3 hari, di mana Persib harus menjalani pertandingan terakhir di grup, babak semifinal, dan babak final jika menang, atau perebutan juara 3 jika Persib kalah di semifinal. Igor menyebut situasi jeda pertandingan di Piala Presiden tidak ideal bagi para pemainnya. Tercatat sudah ada 3 pemain yang menjadi korban dalam 2 laga awal. Gabriel Mutombo saat ini sedang sakit, Gakuto Notsuda baru sembuh dari sakit, dan Dion Marks harus memeriksa hamstringnya. Saya tidak tahu harus senang atau tidak karena saya akan bermain 3 laga dalam 9 hari. Saya lihat hari ini Mutombo sakit, Gakuto baru sembuh, dan Dion Marks mungkin saja hamstring. Saya tidak akan mengacaukan pemain pertama kali hanya karena Piala Presiden, ujar Igor Tolić. Saat ditanya oleh awak media tentang kemungkinan memainkan Mariano Peralta saat melawan Tampines Rovers, Igor memastikan tidak ingin mengambil resiko dan memaksakan sang pemain untuk bertanding. Peralta mungkin tidak akan dimainkan di laga selanjutnya karena ia baru saja tiba dan belum siap bermain, tutup Igor Tolić. Penyerang anyar Persib Bandung Mariano Peralta tiba di kota Bandung Senin 27 Juli 2026 dan kehadiran pemain asal Argentina membuat lengkap skuad Pangeran Biru untuk mengarungi kompetisi musim ini. Peralta tiba di stasiun KCIC Tegaluar Bandung sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan panjang dari Buenos Aires, Argentina. Setibanya di Bandung, ia disambut langsung oleh manajer Persib dan komisaris PTPB Umuh Muhtar. Ini sebagai bentuk sambutan hangat kepada anggota baru keluarga besar Persib Bandung. Sebelumnya, Peralta bertolak dari Buenos Aires pada Sabtu 25 Juli didampingi oleh agennya Thomas Lescano. Setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ia lebih dahulu mendapat sambutan meriah dari puluhan bobotoh yang telah menunggu untuk menyapa dan memberikan dukungan kepada pemain nomor 10 tersebut. Umuh menyampaikan rasa syukur atas kedatangan Peralta. Menurutnya, kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi momentum positif dalam memperkuat kesiapan tim menghadapi berbagai tantangan musim baru. Alhamdulillah, Mariano akhirnya tiba di Bandung dalam keadaan sehat dan selamat. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita sebagai bagian dari keluarga besar Persib, kata Umuh Muhtar. Ia berharap Peralta dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk Persib dan bersama-sama mempersembahkan prestasi yang membanggakan bagi bobotoh.
Di satu sisi, Peralta mengaku terkesan dengan sambutan yang diterimanya sejak pertama kali tiba di Indonesia. Menurutnya, antusiasme Bobotoh menjadi motivasi tambahan untuk segera memulai perjalanan bersama Persib. Saya sangat senang akhirnya bisa berada di Bandung. Sambutan yang saya terima sejak tiba di Indonesia benar-benar luar biasa dan membuat saya merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar Persib. Saya sudah tidak sabar untuk bertemu rekan-rekan setim, mengikuti latihan dan segera bermain di hadapan Bobotoh. Saya akan memberikan yang terbaik setiap hari untuk membantu tim meraih hasil terbaik. Terima kasih atas sambutan yang begitu hangat. Saya berharap kita bisa menikmati musim yang penuh kebahagiaan dan meraih banyak prestasi bersama, katanya. Setelah menyelesaikan seluruh agenda kedatangannya, Peralta dijadwalkan segera bergabung dalam program latihan bersama skuad asuhan Igor Tolić. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kekuatan Persib dalam mengarungi setiap tantangan sekaligus menjawab harapan besar Bobotoh yang selalu memberikan dukungan tanpa henti kepada Pangeran Biru. Permintaan gaji setinggi langit, Persib Bandung dikabarkan gagal datangkan Tien Plavotic di bursa transfer Liga 1 2026-2027. Persib Bandung dikabarkan gagal mendatangkan bek tengah asal Balkan Tien Plavotic. Pemain asing tersebut sebenarnya sudah melewati tahap negosiasi dengan Maung Bandung di jendela bursa transfer. Sialnya, proses negosiasi tersebut berakhir deadlock setelah sang pemain mematok harga yang dinilai sangat tinggi. Kabar itu disampaikan akun Instagram @fabrizioasia_ dalam unggahannya pada Senin 27 Juli 2026. Negosiasi antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan setelah permintaan gaji sang pemain di luar skema yang telah disiapkan oleh manajemen Persib, keterangan akun tersebut. Tien Plavotic adalah bek tengah yang dikenal sangat berpengalaman di Eropa. Pemain yang memiliki nilai pasar 15,64 miliar rupiah tersebut akhirnya batal menuju Persib Bandung. Tien Plavotic telah memperkuat beberapa tim di Betis Tall City, Schalke U19, SV Ried, Barnet, dan Austria Wien, dan klub terakhirnya adalah Motor Lublin. Meski transfer ini batal terrealisasi, manajemen Persib Bandung akan terus bergerak mencari alternatif lain untuk memperkuat sektor pertahanan, lanjut akun tersebut. Selain itu, Persib juga berencana mendatangkan pemain baru di sektor penjaga gawang, bek, dan striker pelapis guna melengkapi skuad menghadapi musim depan. Persib sendiri telah kehilangan dua bek asing musim lalu, yakni Frans Putros dan Federico Barba. Sementara pada jendela bursa transfer musim ini, Persib baru mendapatkan Gabriel Mutombo, bek tengah asal Prancis. Persib Bandung menyatakan sangat hati-hati dalam belanja pemain. Pelatih Igor Tolić menyatakan bahwa anggaran yang disiapkan sama seperti musim lalu. Persib tidak seperti klub-klub lain yang mengeluarkan banyak uang dalam perburuan pemain baru. Namun di Maung Bandung sudah ada standar yang telah dialokasikan untuk memboyong penggawa baru.